Saya pelihara wanita, saya ke nightclub, saya pesta narkoba dan kurang lebih ada 14 wanita yang saya pelihara dalam hidup saya. Perempuan selingkuhannya itu selalu teror saya. Dulu kan dikenal sebagai member JKT48, sebagai orang yang bergelut di dunia entertainment. Apa kesulitan ketika ada dalam dunia tersebut? Capek ya, hidupnya muter kayak gitu terus. Jadi kayak capek nggak ada kehidupan. Apakah kamu berada dalam hubungan yang sehat dan penuh kasih? Atau justru sebaliknya kamu terjebak dalam hubungan toksik yang membuat kamu berada di dalam tekanan, hingga akhirnya membuat kamu ingin menyerah dalam hidup berumah tangga? Sama seperti cerita sahabat yang satu ini, ia menjalani rumah tangga yang tidak harmonis karena sang suami memelihara 14 wanita lain di dalam hidupnya. Ia harus menjalani keluarga yang seperti neraka karena penuh dengan amarah yang timbul setiap hari. Apakah perceraian menjadi jalan keluar? Mari kita saksikan kisah yang berikut ini. Saya pelihara wanita, saya ke nightclub, saya pesta narkoba di klub-klub malam yang ada di Jakarta. Dan kurang lebih ada 14 wanita yang saya pelihara dalam hidup saya. Saya pelihara wanita itu dari hasil uang-uang suap. Saya sebagai salah seorang kepala keamanan di salah satu perusahaan yang cukup ternama di kota Jakarta. Dan dari hasil suap itu saya gunakan uang-uang ini untuk hidup di dalam dosa. Perempuan selingkuhannya itu selalu teror saya. Selalu telepon saya setiap kali bertemu dengan suami saya. Jadi diledekin gitu. Dia bilang ini suami kamu ada di sini gitu. Kita sedang bercinta. Bahkan bukan hanya itu, pada saat mereka bercinta mereka kirim video-video, foto-foto mesra mereka ke saya. Pada tahun ke-6 tepatnya saya sudah menyerah. Sebetulnya saya sudah menyerah secara manusia. Saya sebagai seorang istri menyerah. Sama anak saya juga sudah menyerah. Suami saya nggak akan bertobat gitu waktu itu. Dia pulang, dia datang, kita suka tanya dari mana, bisa istri gitu, dari mana. Dia bilang ya biasa dari kantor gitu. Tapi saya kasih tahu karena ada bukti. Dengan bukti-bukti yang ada di handphone yang dikirim video, foto-foto. Jadi ya saya merasa waduh ini kelakuan saya di luar ketahuan nih. Nah saya coba menutupi hal itu dengan saya marah. Waktu saya marah ini, jadi saya ambil parang yang saya simpan. Dan itu rencananya saya mau hajar istri saya. Nah tapi waktu itu dia lari ke toilet dan waktu saya hunus, waktu saya tarik itu malah tangan saya yang kena. Dua jari saya ini kesobek karena parang tersebut. Dan dia lari ke dalam kamar mandi, dia kunci pintu, saya nggak bisa buka lagi. Akhirnya amarah itu saya lampiaskan ke anak saya. Ya tujuannya cuma satu sebenarnya. Cuma untuk menutupi apa yang saya lakukan. Menutupi kesalahan yang sebenarnya sudah kelihatan. Cuma kita coba mau manipulasi untuk menutupi itu semua. Saya menangis, saya bilang Tuhan kenapa suami saya begini sampai saya pada puncaknya itu saya berdoa untuk suami saya bilang menyerah. Dan saya waktu saya ke gereja, saya dapat sesuatu dari gereja bahwa ada doa yang namanya doa profetik. Doa profetik adalah doa yang membalikan keadaan. Pada saat itu saya tahu bahwa suami saya belum bertobat, tetapi saya berdoa profetik selama hampir 1 tahun, 2 tahun. Saya bilang gini, Tuhan terima kasih kalau suami saya sudah pulang. Suami saya sudah tidak selingkuh lagi. Padahal waktu itu masih. Cuman keadaan itu saya tidak mau melihat keadaan, tetapi saya percaya bahwa Allah yang saya sembah itu Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Akan Allah yang ajaib yang sanggup mengubahkan sekalipun itu nggak mungkin buat kami secara manusia, tetapi buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan waktu saya berdoa Tuhan jawab. Tuhan jawab dengan cara Tuhan yang ajaib. Ada proses di mana saya telepon istri, anak saya. Karena saya pikir waduh ini kalau meninggal dalam keadaan seperti ini bahaya. Pada waktu itu suami saya overdosis.
sama selingkuhannya. Dan dia terkapar di rumah sakit. Tuhan, tolong Tuhan, saya nggak mampu untuk mendoakan suami saya. Saya nggak mampu untuk mengampuni dia karena di depan ini selingkuhannya. Bahkan selingkuhannya itu maki-maki saya. Sudah terkapar masih sempat maki-maki saya. Aduh Tuhan tolong, waktu saya berdoa gitu, saya telepon mentor saya kebetulan. Dia bilang begini, Ibu Evi, itu cuman pilihan ada di tangan ibu. Mau mengampuni atau tidak. Terus terang pada saat itu saya tidak bisa mengampuni. Saya mau mengampuni suami saya. Kalau Roh Kudus tolong bantu saya untuk saya bisa berdoa buat suami saya. Waktu saya berdoa tumpang tangan di dada suami saya, anak saya tumpang tangan di kakinya, ada suatu aliran yang mengalir, aliran sejuk di hati saya untuk saya bisa mengampuni suami saya. Jadi saya ampuni, waktu saya mengampuni dalam nama Yesus saya mengampuni suami saya. Pada saat itulah suami saya yang tadinya terbaring kaku, terbaring dingin, ada aliran hangat keluar dari kaki sampai ke atas, sampai dia hidup kembali. Minta ampun ke istri saya akui semua apa yang saya lakukan. Bahkan saya terus terang, dulu dia enggak tahu kalau ada sampai 14 wanita yang saya simpan. Jadi saya terbuka apa adanya. Saya minta maaf ke istri. Nah setelah saya sehat, nah itu yang saya alami, ada pengalaman rohani dengan Tuhan. Dulu saya dengar suara itu cuma bilang ke saya, 1 kali lagi pasti mati. Nah sejak hari itu saya ada kerinduan yang besar. Beberapa tahun kemudian itu akhirnya saya ambil keputusan untuk sekolah Alkitab. Waktu saya pulih, waktu saya dijamah oleh Tuhan, saya berbalik kepada Tuhan, Tuhan balikan keadaan. Yang dulu kami di rumah seperti neraka, tapi hari ini jadi seperti keadaan yang ada di sorga. Dan saya bersyukur sama Tuhan, Tuhan sudah memulihkan keluarga kami. Jadilah seorang istri yang menopang suami, apapun keadaannya. Sekalipun itu tidak baik. Baik atau tidak baik suami kita, percayalah bahwa apa yang Tuhan tempatkan di sisi kita, itu yang terbaik buat kita. Kalau kamu sedang menjalani situasi seperti yang sahabat kita tadi jalani, atau bahkan kamu sedang terjebak dalam hubungan yang lebih parah lagi, kamu bisa bercerita kepada kami. Kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami tunggu ya. Seringkali timbul dalam pikiran kita, bagaimana sih caranya untuk berada dalam hubungan yang sehat? Atau bagaimana sih lepas dari hubungan yang toksik? Nah, sahabat saya yang satu ini akan bercerita bagaimana dia membina rumah tangga meskipun awalnya dia harus menjalani banyak penyesuaian. Ayo kita ngobrol dengan dia. Sahabat Solusi, hari ini saya kedatangan seorang Jessica Fania, so please welcome JJ. Halo, JJ, apa kabar? Kak? Sedikit tertunda obrolan kita karena habis sakit ya. Habis sakit, betul. Udah sehat ya? Udah Aman sehat, ya? puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Oke. Tertular suami lo. Gue bawa-bawa. Oke, seorang Jessica Fania ini dikenal mungkin banyak orang yang dulu melihat dari stage ke stage. betul. Kan kita joget bersama, Kak. Jangan lupakan latar belakang Anda. Di backstage bareng kan? Iya. Iya benar. Dulu kan dikenal sebagai member JKT48, sebagai orang yang bergelut di dunia entertainment. Kamu sebagai orang Kristen, apa kesulitan ketika ada dalam dunia tersebut? Iya, bergereja dong, Pak. Karena weekend ya. Aduh. Kalau gereja ada di Senin, saya datang ke Senin gitu kan. Sabtu itu ada di Minggu. Iya. Kita tuh Sabtu Minggu tuh justru berjogetnya tuh 2 kali sehari, kayak minum obat gitu. Jadi kayak pagi tuh kita udah mulai standby, siang tuh adalah perform pertama. Sore di mana gereja tuh paling terakhir jamnya kan, itu pun harus masih perform lagi. Jadi sebenarnya kesulitan pertama tuh gereja dulu kalau waktu di JKT. Yang kedua apa ya? Mungkin sebetulnya ini bukan masalah di JKT-nya aja sih, karena namanya lingkungan ya gitu. Sebagai orang Kristen susahnya adalah omongan ya.
karena ngomong-ngomongnya pada kasar gitu. Oke. Ya tapi nggak di JKT doang, di lingkungan sekolah di mana itulah sebagai orang Kristen struggle-nya di situ. Jadi kayak gimana biar gue menghidupi kekristenan itu gitu. Sedangkan di sekitarnya Sedangkan di memang sekitar, orang-orang yang iya kasar ngomongnya gitu. Terus kadang ada influence juga yang tidak bagus gitu. Terus cuman puji Tuhan kalau gereja waktu itu terbantunya akhirnya aku agak-agak ini sih, agak-agak melawan sedikit ya, mohon maaf ya. Pada manajemen pasti lo pada pusing kan ngurusin gue dulu, iya gitu. untung udah lulus nih ya. Iya, karena di akhir performance kita tuh harusnya ada tos-tosan, kayak bye-bye ke fans gitu. Tapi setiap hari Minggu di performance kedua itu gue selalu hilang Kak. Ke gereja. Iya, jadi kayak pas mau tos, gak bisa gue ke gereja gitu. Terus kayak, tapi harus tos. Kalau gue ditanya Tuhan gue siapa, lu mau tanggung jawab gitu. Jadi kayak, please banget sorry gitu. Jadi ya akhirnya kita ngacir ke gereja. Cuman ya itu sih kekurangannya karena badan udah capek dari pagi. Dengerin firman tuh kadang kayak setengah-setengah Udah sisa-sisa unggut-unggutan. energi Iya, gitu. sisa energi kayak gitu. Tapi dengar-dengar sempat di dalam ketidaktahuan mau kemana. Itu lari ke hal-hal yang gak benar. Iya, aku waktu itu lebih ke minum sih, minum alkohol. 70%, wow. Ngobatin luka gue. Ya, jadi waktu itu minum ke alkohol gitu. Tapi puji Tuhan gak sampai yang lebih dari itu. Karena kayak Tuhan masih inget Tuhan ya. Masih kayak aduh ntar gue mati kemana gitu. Jadi kayak lebih lari ke alkohol tuh karena untuk biar gue gak stres deh gitu. Biar gue gak pusing deh gitu. Karena kayak capek ya, hidup kan muter kayak gitu terus. Pagi udah tahu mau ngapain, apa segala macam, sekolah pulang sekolah begini. Jadi kayak capek nggak ada kehidupan. Jadi kayak dan teman-teman di situ pun kan capeknya sama ya. Iya. Jadi kayak kalau kita cerita ke dia, apa bedanya? Dia juga capek, gue juga capek. Jadi kayak yaudah deh, paling nongkrong sama teman-teman di luar dari JKT waktu itu kan. Jadi minum apa kayak gitu-gitu. Akhirnya bisa lepas dari itu gimana? Sama sih, itu kalau lepas dari itu sebetulnya yang pertama kan pasti pertemuan pribadi sama Tuhan itu. Yang kedua waktu itu sebetulnya pengaruhnya adalah dari yang paling besar ya, dari Echa waktu itu. Karena udah kenal berarti itu? Udah kenal, tapi waktu itu masih nggak yang terlalu intens gimana. Cuman waktu itu tuh dari awal, jadi sebenarnya ketemu Echa tuh waktu itu adalah kita JKT baru selesai latihan. Echa tuh abis manggung kalau nggak salah. Okay. Jadi emang waktu itu JKT kan mau ada JKT band. Dan waktu itu kayak akulah drummernya kayak wow, gue gimana cara main drum gitu kan. Cuman tahu beat tapi gue gak bisa main drum gitu. Nah akhirnya dengan kepolosan ini mencarilah semua drummer di Burung Biru waktu itu. Terus cari kan, semua drummer dikumpulin. Terus kayak kenapa nih drummer gak pernah ngasih teknik dan malah bagiin ayat Alkitab mulu. Terus dan di otak aku kira dia udah pensiun jadi drummer. Iya. Terus one day sampai dia tuh posting kayak ada single atau album apa single ya? Album ya. Interaktif album, kita ya jadi. Interaktif ya. Gak pernah kan dapat solusi yang kayak begini. Jadi album itu kayak apa waktu itu aku nanya, mau dong albumnya gitu. Jadi ketemuan. Echa ketemu aku pertama kali shock berat. Karena waktu aku kalau nggak salah kesenggol atau apa aku agak lupa. Aku ngomong kasar. ANJIR. Iya. Gitu. Gitu. Jadi kayak ngomong gitu terus kayak, hah si Echa gitu. Dia shock, kita lebih shock lagi kayak, apa emang salah? kenapa gitu ya? Iya, kayak apa salah gua gitu. Terus dia kayak, perempuan kok ngomongnya gitu kayak, lu siapa gitu kan kayak aneh banget sampai dia kayak, kamu gak boleh ya gitu. Oke, satu. Yang kedua, karena bingung mau ngobrol apa dan aku memang orang yang gak suka ngobrol dengan orang baru. Aduh ngobrol apa ya gua? Aku tanya lah. Clubbing di mana? Clubbing di mana? Anak mana? Dia lebih shock lagi kayak, hah? Enggak clubbing? Masa enggak clubbing? Gitu kayak, enggak gitu kan. Terus kayak, ini gue salah ngomong kayaknya ya. And then akhirnya kayak, udah gue mau pulang gitu kan. Pas tutup pintu kayak, ih amit-amit punya laki kayak gitu, aneh gitu. Wow. Jebret, akhirnya kayak nikah. Nah, cuman dari situlah Echa mulai masuk kayak maksudnya, lu nggak boleh, maksudnya lu harus tahu pergaulan yang benar yang mana yang enggak yang mana. Jadi kalau mau keluar dari hal-hal seperti itu, pertama harus berani keluar dari pergaulan yang buruk gitu. Dan pernah tuh waktu itu Echa kena apes tanda kutip kayak, iya gue lagi stres, gue mau minum. Diain sama dia, oke. Kirain diajak beneran dong kemana?
minum hot coklat. Katanya lu mau minum hot coklat. Oke, kita minum dulu deh. Oh iya, kalau minum gitu. hot coklat. Dia kata lu mau minum hot coklat aja katanya gitu. Terus ya udah kayak gue dikasih hot coklat sih. Terus habis itu ya udah dari situ dia selalu menginfluence untuk, karena aku nggak punya influence yang bener Kak, sama sekali nggak punya. Kayak akhirnya waktu itu Echa tuh cukup insist orangnya kayak enggak, lu harus berani keluar dari pergaulan buruk. Karena kalau nggak kayak gitu sama aja. Nah intinya shortcutnya adalah ketika aku berani keluar dari pergaulan yang nggak oke, mulai kan lama-lama baca Alkitab iya, saat teduh iya, pergaulannya udah dikoreksi, udah dibuang. Jadi kan udah makin kuat ya secara diri sendiri gitu. Jadi dengan sendirinya aku udah nggak lagi. Jadi ketika diajak pun sudah bisa bilang no. Iya, jadi waktu itu memang teman-teman ngajak, cuman aku nggak yang, Echa bilang gini, kalau nggak mau jangan bohong. Kalau nggak sama aja gitu. Jadi gimana caranya? Jadi waktu itu teman-teman sering ngajak, aku cuman kayak, aduh capek gue mau istirahat aja. Enggak deh, lagi enggak nih. Sampai mulai kayak, oh lu songong, lu sengak, lu sesuci. Terus kayak, sejak deket sama si Echa nih ribet gitu-gitu. Tapi ya udah kayak, aku waktu itu cuman gini, oke, gue tahu gue keluar dari pergaulan yang buruk dan itu hal yang benar. Dan gue yakin Tuhan akan menggantikan pertemanan yang buruk itu dengan yang benar. Tuhan akan tanggung jawab. Jadi oke, biarin aja gitu. Toh abis ngomong gitu kan nggak jadi berdarah-darah kan tangan. Jadi ya udahlah gitu. Lebih ke situ sih. Oke, dan ternyata seorang Echa ini memberi pengaruh yang baik juga dalam hidup Tuhan. kamu. Dan akhirnya bagaimana bisa? Udah gue tolak lagi di dalam mobil. Oh, sempat ditolak? Waktu itu sempat aku tolak ya. Sempat ditolak. Waktu ditembak ditolak. Tapi tolaknya bukan gak mau, tapi nangis. Gua kan. Apa ya waktu itu bilangnya. Lu gak layak sama gua. Gua kan udah minum. Udah apa, gambar dirinya jelek. Gambar dirinya jelek banget. Iya. Gitu. Sempat rusak gambar diri seperti yang kamu bilang Betul. tadi. Bagaimana akhirnya pulih dan bisa tahu bahwa kamu ini anaknya Tuhan. Kamu ini orang yang benar karena Yesus Kristus. Aku gambar diri rusak karena yang tadi ya, aku jadi pertemanan gak benar apa segala macam. Pas ngeliat Echa kok kayak sosoknya benar banget ya. Jadi berasa kayak kok gue beda banget sama dia gitu. Cuman waktu itu ya karena kita udah temenan ya, jadi saling ngobrol, saling nguatin gitu kan. Dia bilang kayak manusia diciptakan untuk satu tujuan gitu. Jadi kalau misalnya kamu gak punya tujuan, kamu gak, ngapain Tuhan ciptain kamu. So jangan mandang diri kamu buruk terus. Kamu sudah keluar dari hal yang itu. Kamu udah menghidupi hal yang benar. Jadi kenapa harus kamu takut sama gambar diri kamu lagi? Tuhan kan nggak pernah benci kamu lah istilah gitu. Jadi kayak kenapa harus takut kayak gitu. Terus abis itu Echa selalu ngomong kayak, ya kamu kan dikasihi Tuhan, kamu disayang gitu. Jadi jangan lihat lagi gambar diri yang lama gitu. Lihatlah dengan pakaian baru lah ibaratnya kayak gitu sih. Oke. Ya butuh waktu sih memang. Tapi balik lagi karena aku melihat pergaulan aku saat ini udah benar. Terus abis itu juga lingkungannya benar. Terus ya kalau kita baca firman juga, jadi kan gak pernah ya dibilangin kayak aku menciptakan kamu karena kamu buruk rupa. Kalau kamu begini aku gak sayang lagi sama kamu, kan gak ada gitu. Jadi kayak ya dilihat dari kebenaran firman Tuhan. So ya pelan-pelan berubah gitu. Dan barang siapa dalam Yesus Kristus adalah ciptaan yang yang baru. Dan Betul. itu benar-benar memberi kemerdekaan. Kemerdekaan. Ya? Wow. Betul. Alright. Dan akhirnya memutuskan untuk berumah tangga. Betul. Menikah dengan Menikah. Gimana rasanya? Akhirnya Seru ya? Seru karena aku puji Tuhan tahun depan 6 tahun. Jadi tahun ini tahun kelima. Cuman setiap anniversary kita selalu gini. Kita udah nikah belum sih? Kita udah nikah belum sih? Karena pernikahan kita kayak orang main. Main tuh dalam arti kata kita tuh masih enjoy yang kayak banyak kan yang bilang kayak kalau nikah itu adalah gerbang kesulitan, gerbang masalah. Enggak tuh gitu. Aku percaya janji Tuhan gitu. Ketika dia bilang beranak cucu dan penuhi bumi, kan berarti itu janjinya Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang manis. Berarti kan bukan menipu dong. Jadi aku yakin itu ketika aku menikah, aku menggenapi janji Tuhan, pasti pernikahanku manis gitu. Jadi kayak seru banget. Karena kita nikah masih bisa kayak orang temenan, masih bisa kayak ngadengin gak ada hujan, main lari-larian di rumah puter-puteran gitu. Kukuku bahkan pernah copot gara-gara main bola sama Echa di rumah. Kayak cepet-cepet gue jadi Ferguson gitu. Jadi kayak gak jelas banget gitu, kayak tiba-tiba main bola, ketendang bola kuku copot tuh pernah gitu. Jadi kayak I'm so happy. Tentunya walaupun kamu bilang seru ya, lari-larian, main bola, seperti teman, seperti sahabat, selalu ada konflik pastinya. Betul.
Ada nggak sih momen-momen yang merasa konfliknya kok berat banget di dalam pernikahan? Ini nggak pernah aku bayangkan sebelumnya. Kalau konflik sebetulnya yang waktu itu bukan cukup berat yang berlarut ya. Jadi at the moment gitu. Jadi itu sebetulnya waktu kita pre-honeymoon gitu. Waktu pre-honeymoon. Jadi kenapa aku bilang pre-honeymoon? Karena dia waktu itu suami saya bekerja dengan giat ya. Jadi kerjaan dia jadwalnya padat sampai kita kayak kapan honeymoon gitu. Jadi kayak karena nggak dapat waktu honeymoon ya udah deh kita pre-honeymoon dulu deh ke Singapura gitu. Nah waktu itu kita bertengkar hebat banget, sangat-sangat gila gitu. Cuman karena hal sepele, kayaknya waktu itu aku agak lupa ya. Kayaknya Echa tuh waktu itu lagi siap-siap, aku lagi siap-siap. Terus kayak aku agak ngeburu-buru atau gimana gitu. Terus bukan Echa agak ngeburu-buru karena waktu dulu aku kalau makeup tuh lama gitu. Terus sampai akhirnya kayak aku bilang kayak kalau mau duluan aja atau apa gitu. Terus seingat aku dia kayak ngomong ya udah sana duluan aja gitu. Kayak setengah ngenyek dan ngusir aku berasanya. Jadi dari situ aku oke, gue keluar dari hotel gitu. Jadi waktu itu aku keluar. Jadi panas banget tuh kali itu tuh. Terus sampai memang waktu itu aku udah minta ampun sama Tuhan karena aku mengucapkan hal yang salah. Aku kayak sebenarnya sepele sih karena ego aku gede banget waktu itu. Aku kayak ngerasa kok lo giniin gue sih gitu. Rese banget sih lo gitu. Terus akhirnya waktu itu Echa ada sebut, udah kalau kayak gini aja, kalau kayak gini terus gue balik aja ke Indonesia. Lu nikmatin aja sisa hari di Singapura gitu. Terus kayak gue masih HP gitu kan. Tapi gak mau ngomong. Jadi akhirnya aku balikin ke dia dengan hal yang bener-bener jelek banget. Aku bilang kalau lu berani balik ke Indo, lu artinya udah gak akan ketemu gue lagi. Nah gitu. Kita selesai sampai sini, itu hal yang bodoh banget waktu itu. Jadi itu konflik yang terberat waktu itu sih. Justru di awal ya? Di awal gitu. Sampai akhirnya ya puji Tuhan baikan di kamar. Ya kita doa sih, doa bareng kayak maksudnya cabut perkataan itu. Kita minta maaf sama Tuhan. Terus dari situ ya itu balik lagi. Janji deh ya. Echa selalu ngomong jangan pernah ngomong ngasal gitu. Karena aku kekurangannya kalau lagi emosi ngomongnya jadi ngasal. Gitu. Dan dan kita bilang kita komit. Kita gak mau hal-hal yang jelek terjadi karena kita ngomong juga ngasal dan ingat visi kita balik lagi gitulah. Jadi selesai di situ. Tapi ada hal-hal lain mungkin ya mungkin beberapa berita kan udah waktu itu podcast lain-lain menyebutkan kayak kita pernah kehilangan anak sebanyak 4 kali. Justru itu tidak menjadi konflik sama sekali di pernikahan kita at all, sama sekali enggak. Karena waktu itu aku tahu bahwa sampai detik ini pun aku sadar bahwa punya anak itu bukan karena aku sendiri gitu. Dan bukan karena Echa sendiri, tapi kami bersama gitu. Jadi waktu hal itu tidak terjadi, itu bukan salah Echa, itu bukan salah aku gitu. Jadi kayak kenapa harus main salah-salahan? Justru ketika kita diizinkan mengalami hal yang gak enak gitu, keguguran gitu. Justru kita harus makin kuat dong. Makin sebagai suami istri harus makin klop gitu. Karena ayo kita nih ibaratnya makin dipertajam loh. Sebagai suami istri yang menggenapi janji Tuhan itu makin dipertajam. Dan waktu itu aku cuma bilang gini, Bi gak usah takut, kalau memang udah waktunya kok gitu. Jadi jangan pernah ada main salah-salahan karena kita yakin anak itu buah cinta. Jadi anak itu bonus dari Tuhan, tapi sejatinya yang utama adalah suami istri ini gitu. Jangan cuman karena, bukan cuman karena ya, mungkin buat sebagian orang kok cuman karena, tapi anggaplah ini kalimat yang paling gampang dicerna gitu. Jangan cuman karena kita mau anak, hubungan suami istri kita jadi kayak apa ya? Kayak transaksional gitu loh. Lu gue nikahin lu harus kasih gue anak. Kalau gue ini gue harus gini. Nggak bisa dong gitu. Jadi ya itu sih konfliknya cuman pas pre doang. Sampai detik ini nggak pernah ada. Bisa dibilang di usia yang muda kalian berdua sudah menjadi pasangan yang dewasa sebenarnya. Tuhan. Itu dididik Tuhan Yesus sendiri sih kayaknya. Oke, pernikahan adalah menyatunya dua orang yang berbeda. Bagaimana kamu melihat perbedaan antara kamu dan Echa? Dan bagaimana menyikapinya dalam kehidupan rumah tangga? Komunikasi sih, itu nomor 1 ya. Menyikapinya adalah dengan komunikasi yang sangat terbuka. Jadi aku sama Echa punya pribadi yang cukup berbeda karena aku orangnya cukup ngasal kayak warawiri. Echa tuh cukup tertata gitu dan dia punya kekurangannya tuh menurut aku kekurangan OCD. Jadi dia bersih sekali, rapi sekali. Sedangkan aku yang bisa kayak dari mana gubrak langsung naik kasur itu sering jadi pertengkaran tuh. Gitu. Jadi gimana sih cara menyikapinya? Aku ngomong pelan-pelan kayak, Bi sorry deh ini kayak
terlalu ribet deh, nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Dan sebaliknya Echa juga ngomong. Jadi intinya sih komunikasi gitu. Komunikasi bener-bener aku terbuka itu. Aku ada hal yang nggak suka, aku ada yang gimana. Echa pun ngerasa kayak opini kamu nggak benar, apa segala macam pun dia ngomong gitu. Seterbuka itu. Jadi kadang kayak gitu banget sih gitu. Ya gimana? Aku kadang suka ngomong gitu banget sih Bi ngomong gitu. Ya kan gue jujur gitu. Ya udah. Kayak gitu. Setelah kamu menikah, bagaimana kamu memandang sebuah pernikahan? I mean, dulu sebelum kamu menikah pasti ada suatu pandangan tentang pernikahan. Bagaimana kamu memandang pernikahan di sekarang setelah kamu menjalani 6 tahun pernikahan ini? Arti dan makna pernikahan. Makna pernikahan adalah yang tadi aku sempat ngomong, menggenapi janji Tuhan. Menikah itu saling melayani gitu. Jadi sebetulnya kalau kita ngerti hubungan kita sama Tuhan, itu akan terpraktekkan dengan kita sama suami, gitu. Karena kan memang gitu kan sistem pernikahan. Gitu. Gambaran pernikahan, ya gitu. Jadi itu sih saling melayani, saling mengasihi, terus saling menopang. Memang istri sih penolong ya, tapi aku terlalu yakin suami pun sebetulnya penolong buat istri karena kita jadi satu gitu, jadi saling tolong menolong gitu, saling melengkapi. Memang pandangan aku dulu dan sekarang beda karena sebetulnya keluarga aku pun bukan keluarga yang oke dalam pernikahan gitu. Aku melihat papa mamaku cukup sering intens bertengkar dulu gitu, jadi kayak memang waktu mau nikah pun kayak aduh bapak mak gue aja begini ya, aku tidak punya contoh yang baik gitu dalam keluarga gitu. Dan Echa pun suka ngomong di mana-mana juga bahwa faktanya memang orang tuanya juga bercerai gitu. Jadi kami berdua datang dengan keluarga yang tidak sempurna dua-duanya gitu. Cuman waktu itu aku benar-benar 100% aku cuma bilang Tuhan, saya benar-benar cuma mau satu menggenapi janji Tuhan. Dan saya terlalu yakin janji Tuhan itu tidak pernah menipu dan tidak pernah pahit gitu. Dan pernikahan kami benar-benar serahin ke tangan Tuhan. Karena kalau nggak serahin ke tangan Tuhan, habislah sudah gitu. Karena aku melihat contoh nyata semua, nggak cuman keluarga aku, ada teman aku juga yang pernikahannya kacau balau gitu. Jadi aku bilang, waduh Tuhan, aku terlalu takut sih kalau nggak jalan sama Tuhan Yesus. Gitu. Filipi 2 ayat 1 berkata, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Hubungan yang sehat tidak datang begitu saja. Hubungan yang sehat harus diusahakan dan diperjuangkan. Bukan suatu hal yang mudah, tapi ketika kita menempatkan Kristus Yesus sebagai pusat dari rumah tangga kita, pusat dari hubungan kita, maka di dalam Kristus kita bisa saling menasihati dan menghibur dalam kasih. Kita bisa bersekutu di dalam kasih mesra dan belas kasihan. Dengan demikian hubungan kita, rumah tangga kita bisa sehat ketika kita menempatkan Kristus di pusatnya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu hari ini membawa setiap rumah tangga dan keluarga kami. Kami tahu tidak ada keluarga yang sempurna, tapi kami tahu juga Tuhan bahwa Engkau yang sempurna itu adalah kepala dari keluarga dan rumah tangga kami. Hari ini kami meminta, terus ingatkan kami untuk menempatkan Engkau sebagai pusat dari keluarga kami. Karena kami percaya ketika sang kasih sejati itu menjadi pusat dari keluarga kami, ada kasih yang benar-benar nyata, yang bisa kami jalankan melalui nasihat, melalui penghiburan, melalui persekutuan, saling menegur, saling menyayangi di dalam keluarga kami. Tolong kami, pimpin kami, dan bimbing kami untuk membangun keluarga yang sehat di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau kamu sedang dalam hubungan yang toksik, atau sedang dalam rumah tangga yang gak sehat, kamu rindu untuk didoakan, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami. Satu langkah kecil akan membawa perubahan besar di dalam hidup rumah tangga kamu. Kami tunggu ya. Kalau kamu diberkati dengan tayangan ini, kamu bisa mendukung dengan cara scan QR Code yang ada di layar kamu. Setiap dukungan kamu membantu acara ini sehingga lebih banyak lagi orang yang diberkati dan diubahkan hidupnya. Terima kasih banyak buat support sahabat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu. Dan apapun permasalahan kamu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.